kopi di tebing tumbal Liku 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita, channel dimana kisah-kisah horor terbaik kami bawakan di sini. Dan oke, masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bima F. Sabil. Wow, ini kisahnya keren banget teman-teman. Dan lokasi tempatnya ada di sekitaran Liku 9 Bengkulu. Wow, ini ada nggak teman-teman yang berasal dari Bengkulu? Jadi kalau kita bicara tentang Liku 9 ini merupakan jalur yang ada di kota Bengkulu. Nah, saya aja sempat beberapa kali nih melintasi Liku 9 yang mana jalanannya keren banget tuh, ekstrim ya. Yang mana jalurnya cukup ekstrim tapi pemandangannya indah banget teman-teman, cukup asri dan wah pokoknya keren banget. Dan mungkin juga banyak ya teman-teman yang sudah melintasi Liku 9 di kota Bengkulu ini. Dan misteri apa sih yang ada di Liku 9 Bengkulu kali ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Liku 9 Bengkulu. Hujan lebat telah mengguyur selama seminggu terakhir di daerah Liku 9. Liku 9 merupakan jalur perbukitan yang terletak di perbatasan antara Kepahyang dan Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Kabut pagi itu sangat tebal, sampai menutupi langit di sebuah perkebunan kopi yang luas di daerah tersebut. Kemarin sore, baru saja dilaksanakan proses pemakaman seorang perempuan tua yang bernama Nenek Ima. Nenek Ima adalah seorang janda berusia 60 tahunan. Ia dimakamkan di tengah perkebunan kopi seluas 3 hektar miliknya. 10 tahun yang lalu, suaminya yang bernama Kakek Tono, yang seorang perantau dari Banyuwangi, Jawa Timur, tewas tertimpa pohon tumbang saat membuka lahan tersebut. Sejak saat itu, Nenek Ima hidup sebatang kara karena ia tidak mempunyai seorang pun keturunan. Selama 5 tahun terakhir, almarhumah Nenek Ima sepenuhnya bergantung pada sepasang suami istri yang bernama Kadir, 45 tahun, dan istrinya Resti, 40 tahunan. Mereka memiliki sebidang kebun kopi di sebelah tanah milik Nenek Ima. Mereka jugalah yang menggarap kebun kopi milik Nenek Ima. Sejak Kakek Tono meninggal, Kadir dan istrinya lah yang merawat Nenek Ima dengan setulus hati, membantu semua aktivitasnya sehari-hari, terlebih saat Nenek Ima jatuh sakit. Bahkan sampai Nenek Ima mengembuskan nafas terakhirnya, Kadir dan istrinya lah yang mengurus semua proses hingga pemakamannya selesai. Namun pagi itu, suara derap langkah terdengar dari kejauhan dan berhenti tepat di depan pondok mendiang Nenek Ima. 2 orang laki-laki dan seorang perempuan berdiri dengan raut wajah angkuh. Mereka adalah Rustam, Bahar, dan Sumi. Rustam berusia sekitar 43 tahunan, Bahar 40 tahunan adalah keponakan dari Nenek Ima, sedangkan Sumi yang berusia 38 tahun adalah istri Rustam yang juga seorang perantau asal Jawa Timur. Memang aneh, sewaktu Nenek Ima sakit selama bertahun-tahun, batang hidung mereka tidak pernah terlihat. Pun sampai Nenek Ima meninggal, tak satu pun dari mereka yang datang. Namun sepertinya
mereka mendengar kabar bahwa harga kopi sedang meroket dan kebun 3 hektar milik bibinya itu sedang berbuah sangat lebat. Terbacalah niat mereka. "Kadir," panggil Bahar dengan keras. "Kami datang, mau mengambil kunci pondok ini. Mulai sekarang, perkebunan ini kami yang urus," ucapnya sambil melangkah ponga mendekati Kadir yang sedang menjemur sisa biji kopi di halaman. Kadir meletakkan tampannya dengan perlahan. Ia menatap ketiga orang itu dengan tenang, menahan gemuruh di dadanya. "Bang Bahar, Bang Rustam, makam nenek Ima belum juga kering. Pantaskah kalian datang tiba-tiba untuk mengambil alih perkebunan ini yang bahkan tak pernah kalian tanam setangkai pun?" tanya Kadir ketus. Mendengar jawaban dari Kadir, Rustam mendengus sinis dan berkacak pinggang. Kadir, dengarkan baik-baik ya. Kopi ini tumbuh di atas tanah keluarga kami. Kami ini keponakan. Kau itu hanya merawat kebun ini ya. Jangan banyak cakap kau," ujarnya lantang. Maksudnya bagaimana ya bang? Tanya Kadir sinis. Tiba-tiba saja Resti yang mendengar perkataan itu keluar dari dalam dapur dan langsung menyela. Suaranya bergetar menahan amarah yang tertahan. Ia berlari kecil dan berdiri di samping suaminya. 5 tahun yang lalu, suamiku menebas rumput, memupuk, dan memangkas sedan kopi di lahan ini. Nenek Ima sendiri yang bilang, hasil panen raya ini dibagi 2 dengannya, karena kami yang merawat, bahkan sampai beliau wafat. Selama ini kalian semua kemana, ha? Bentak Resti panjang lebar. Sumi melangkah maju memotong jarak dengan tatapan merendahkan sambil mengibaskan tangan kanan ke lehernya yang sengaja memamerkan kalung emasnya. Mbak, mulutmu itu dijaga ya. Almarhum suami nenek Ima itu satu daerah sama aku. Dia itu orang Banyuwangi. Cocok Sumi dengan logat Jawanya yang kental. Almarhumah itu kerja keras buka lahan ini, bukan untuk dihibahkan ke orang luar kayak kalian. Hartanya jatuh dong ke tangan suamiku dan Mas Bahar. Gak ada ceritanya hasil itu dibagi secara lisan. Kalau kalian memang dikasih sebagian dari kebun ini, mana coba bukti hitam di atas putihnya, ha? Lanjut Sumi dengan suara yang meninggi. Astagfirullah, ucap Kadir sambil menggelengkan kepalanya. Basum, almarhum suami nenek Ima itu meninggal di pangkuanku saat ia tertimpa pohon. Beliau sendiri menitipkan istrinya padaku, ujar Kadir. Alah, gak usah deh bawa-bawa omongan orang yang udah mati, potong Sumi melengking. Anak kecil juga bisa ngarang cerita. Mas Kadir, Mbak Resti, dengar baik-baik ya. Panen raya besok itu hak kami 100%. Keringat suami itu anggap aja uang sewa, karena kalian udah merawat kebun ini selama bertahun-tahun, ujar Sumi lagi. Uang sewa? Uang hasil kebun ini setiap tahun kami serahkan untuk nenek Ima buat makan sehari-hari, dan sisanya untuk yang berobat. Kami cuma ambil sekedarnya buat beli beras. Kalian ini seperti koruptor, hanya bisa mencium bau uang, tapi tutup mata dan telinga waktu nenek Ima sakit keras, bantah Resti tak kalah tinggi. Oh, berani bantah kau ya? Rustam membentak keras, telunjuknya menunjuk tepat di depan wajah Resti. Kalian itu orang asing. Surat tanah ini ada di tangan Bahar. Kalau kalian tidak mau angkat kaki, aku panggil polisi buat nyeret kalian dari sini, ancam Rustam serius. Bahar menepuk bahu kakaknya, tersenyum miring seolah memegang kendali penuh. Sudah Tam, gak usah pakai urat leher sama orang susah. Kadir, kami kasih waktu sampai maghrib. Bereskan barang-barangmu dan istrimu. Jangan berani-berani bawa kopi sebiji pun dari pondok ini. Ingat, ini semua milik kami sekarang. Tandas Bahar tegas. Kadir menahan dengan Resti yang nyaris menerkam wajah Sumi. Dia tahu berdebat dengan orang-orang serakah yang berlindung di balik secari kertas warisan tak akan ada gunanya. Ayo dek, kita pulang ke pondok kita, bisik Kadir sambil menarik dengan istrinya. Tapi bang, keringat abang, janji nenek. Resti terisak keras, dadanya sesak melihat tamparan kebun kopi lebat yang mereka rawat dengan penuh kasih sayang kini dirampas paksa dengan cara seperti ini. Kadir menatap tajam ke arah Bahar, Rustam dan Sumi bergantian. Wajahnya sedih dan terlihat pasrah dengan keadaan. Ambillah, jika itu ya kalian mau.
Memang ini adalah tanah keluarga kalian, ucap Kadir pelan. Kemudian dia menarik tangan istrinya yang masih terlihat kesal, melangkah pergi menuju pondoknya yang tak jauh dari pondok Nenek Ima. Malam pun beringsut turun menyelimuti Liku 9. Kabut putih pekat kini menelan seluruh perkebunan kopi itu. Di dalam pondok kayu Nenek Ima, lampu Petromax menyala terang. Bahar dan Rustam duduk bersila di atas tikar, menghisap rokok dalam-dalam sambil sesekali tertawa. Di hadapan mereka terhampar buku tulis milik Kadir yang berisi estimasi hasil panen tahun lalu. Gila bang, kalau harga sekilo tembus 50.000, 3 hektar ini kita bisa beli mobil baru. Seru Bahar dengan mata berbinar menepuk keras paha kakaknya. Rustam menyeringai, membuang asap rokoknya ke udara. Makanya, untung kita cepat datang. Kalau kita telat sedikit saja, uang ratusan juta itu sudah pasti masuk ke dalam kantong si Kadir dan istrinya, timpal Rustam. Sementara itu di sudut ruangan, Sumi yang sedang membereskan pakaian ke dalam lemari kayu Nenek Ima dengan kasar. Wajahnya bersungut-sungut, telinganya masih panas mengingat makian Resi tadi. Mas, kalian ini loh, jangan cuma senang-senang hitung duit tok. Perasaanku ini masih kesel loh, saut Sumi ketus sambil menutup pintu lemari dengan keras. Brak! Tatapan si Kadir itu tadi loh, aneh banget mas. Belum lagi mulut istrinya yang kayak ular kobra. Gimana coba kalau malam ini mereka diem-diem ngajak orang desa buat panen kopi kita, ha? Lanjutnya lagi dengan wajah sedikit mengerenyit. Sum, kau ini penakut sekali. Mana berani malam-malam dia panen kopi. Tadi saja saat aku gertak tentang polisi, dia sudah diam, ujar Rustam mendesak kesal. Bukan begitu mas. Sumi mendekat sedikit merendahkan suaranya. Orang yang lama tinggal di gunung kayak mereka itu biasanya punya cara sendiri loh. Mereka itu bahkan bisa main goib, ujar Sumi. Bahar tertawa. Basum, zaman udah canggih masih aja percaya begituan, ujar Bahar meremehkan. Sumi menatap tajam adik iparnya itu lalu berkata, kalian itu boleh tidak percaya, tapi aku mau kita jaga-jaga, jangan sampai kita lengah. Tanpa babi bu lagi, Sumi berbalik merogoh bagian bawah tas ransel pakaiannya. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil seukuran kepalan tangan. Ya, itu adalah sebuah buhul yang dibungkus kain kafan kusam diikat dengan benang 3 warna. Di dalamnya berisi tanah kuburan, paku yang sudah berkarat, dan rajah yang ia dapatkan dari seorang dukun di pesisir selatan Jawa. Dia menyimpan benda itu jauh-jauh hari untuk sekedar berjaga-jaga. Tiba-tiba saja Sumi melangkah keluar pondok. Mau kemana kau malam-malam begini, Sum? Tegur Rustam terkejut. Nanam pagar, biar mulut si Kadir sama istrinya itu diam, saut Sumi tajam, lalu menghilang di balik pintu. Sumi mengambil cangkul di bawah pondok, kemudian berjalan menuju ke perbatasan batas kebun, tepat di bawah sebuah pohon jati yang memisahkan lahan 3 hektar Nenek Ima dengan pondok kecil milik Kadir. Berani-beraninya kalian sama aku, gumam Sumi dengan mata menyipit tajam. Dia mulai menggali tanah di dekat akar jati tersebut, namun baru sejengkal ia mencangkul tanah, tiba-tiba saja trak, ujung besinya membentur sesuatu yang sangat keras. Sumi mengerit. Ia mengorek tanah itu dengan tangannya, dan betapa terkejutnya Sumi saat ia menemukan sebuah benda yang sengaja dikubur di sana. Ya, sebuah benda kecil yang dibalut kain berwarna hitam. Setelah Sumi membuka kain hitam itu, terlihatlah sebuah kendi kecil yang terbuat dari tanah liat. Lalu ia mengangkat kendi itu, kemudian terciumlah aroma harum kembang kantil dan bau anyir darah segar. Tiba-tiba saja hawa panas menjalar ke telapak tangannya, namun ia mengabaikannya. Nah kan, ini pasti kerjanya si Resti. Lah, desis Sumi meremehkan. Kemudian Sumi membanting kendi tanah itu hingga pecah berantakan. Brak!
Dari dalam kendi tersebut terlihat tanah berwarna merah yang berhamburan dan cairan kental kehitaman yang berbau busuk. Tanpa ragu sedikit pun, Sumi meletakkan buhul yang dipegangnya tadi tepat di atas pecahan kendi tersebut. Dia menimbun kembali dengan tanah, lalu menginjaknya kuat-kuat. Biar mampus kowe keluarga Dirdir, tanah ini punyaku sekarang. Keke Sumi. Kemudian ia berbalik dan melangkah kembali ke dalam pondok, sama sekali tidak menyadari jika ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Tepat pukul 1 dini hari, angin yang sangat kencang bergemuruh membawa badai hujan yang menghantam dinding papan pondok Nenek Ima. Di dalam pondok, dengan cahaya remang dari lampu minyak sederhana, Sumi menggeliat gelisah di atas tempat tidur. Keringat membasahi dahi dan lehernya. Padahal suhu di luar sangat dingin, namun Sumi merasa kepanasan yang teramat sangat. Tiba-tiba saja, mata Sumi terbelalak lebar. Dalam penglihatannya yang sedikit kabur, ia membangunkan suaminya. Mas Rustam, panggil Sumi parau. Ia mencengkram lengan suaminya yang tertidur pulas di sebelahnya. Mas, panas. Rustam mengerang malas. Astaga Sumi, ada apa sih? Kenapa tangan kamu panas sekali? Tanyanya. Mendengar suara Rustam membuat Bahar yang sedang tidur di ruang tengah pun terbangun. Ia bergegas masuk ke dalam kamar dan bertanya, ada apa bang? Sumi kenapa? Tanya Bahar terkaget dan keheranan. Gak tahu ini Har, tiba-tiba badannya panas, lalu kejang-kejang. Jawab Rustam panik menahan bau istrinya, sedangkan matanya kini melotot ke atas hingga hanya menyisakan bagian putihnya saja. Tepat pada detik itu, angin badai semakin kencang disusul hujan yang sangat deras. Tiba-tiba saja terdengar suara ledakan dari arah batas kebun. Dum! Suara itu merambat dari dalam tanah, membuat lantai papan pondok yang mereka pijak bergetar dengan hebat. Tiba-tiba saja tubuh Sumi berhenti kejang, tubuhnya melengkung kaku, rahangnya terbuka lebar. Hei Sumi, kamu kenapa? Rustam menjerit, memegangi wajah istrinya dengan mulut menganga lebar tak wajar. Sebuah gumpalan hitam kental berbau busuk menyembur keluar dari mulut Sumi dan jatuh tepat di pangkuan Rustam. Bahar menyorotkan senter ke atas gumpalan tersebut. Wajah kedua pria itu pucat pasi dan bergetar hebat. Rupanya gumpalan yang dimuntahkan Sumi adalah sebuah bungkusan seukuran kepalan tangan yang terbuat dari kain kafan kusam yang diikat benang 3 warna berlumur lumpur merah, darah kental dan belatung hidup. Itu adalah buhul milik Sumi sendiri yang ia tanam beberapa jam yang lalu. Bang, itu apa bang? Tanya Bahar terbata-bata. Aku juga tidak tahu Har, jawab Rustam, wajahnya tak kalah panik. Seketika itu juga suhu di dalam pondok anjlok drastis menjadi sangat dingin. Aroma bunga kembang kantil menguar, lalu dilanjutkan dengan bau anyir darah segar yang luar biasa pekat. Di luar jendela, kilat menyambar terang, menampakkan ribunan pohon kopi yang bergerak liar meski tak tertiup angin dan menimbulkan suara bergemeretak dari batang-batangnya. Dari dalam tanah, akar-akar kayu berlumut sebesar paha orang dewasa mulai merayap keluar. Akar-akar itu bergerak, merayap naik, menyelimuti tiang-tiang penyangga pondok kayu tersebut. Krak! Papan-papan rumah panggung itu melengkung ke atas, tak sanggup menahan tekanan luar biasa. Retak, brak! Papan-papan kayu penyangga pondok itu hancur. Lampu tempel yang sedari tadi berayun kencang akhirnya jatuh ke lantai. Minyak tanahnya tumpah dan langsung disambar api. Tiba-tiba saja dari lantai yang menganga, belasan akar kayu raksasa berlumut merayap naik menembus ruangan pondok. Bau anyir darah segar menyengat hidung, bercampur dengan aroma bunga yang membusuk. Gila,
Ada apa ini? Bahar meraung panik. Pria itu langsung mundur hingga menabrak dinding. Matanya melotot, menatap akar-akar yang merayap. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Rustam yang sejak tadi membeku sambil memangku Sumi seketika tersadar dan dengan gerakan cepat dia melompat ke arah dapur, kemudian menyambar sebilah parang panjang yang tergeletak di dekat karung beras. "Mundur, kalian mundur!" teriak Rustam kalap seraya menebaskan parangnya dengan membabi buta ke arah akar-akar yang dak melilit kakinya. Trang, trang! Aneh, alih-alih terpotong, parang itu memantul keras hingga memercikan api. Getarannya merambat ke tangan Rustam hingga telapak tangannya robek dan parang itu terpelanting. "Ah! Sat!" teriak Rustam. Namun sebelum Rustam sempat mengambil nafas, sebuah akar yang penuh duri menyabet kakinya dari arah belakang dengan sangat cepat. Cas! Duri-duri itu merobek celana dan menancap ke dalam daging betisnya. Rustam kembali menjerit saat tubuhnya ditarik hingga wajahnya menghantam. Lalu dari balik bayang-bayang atap seng yang bocor, dua akar lain meluncur turun seperti pendul maut. Akar pertama melilit pinggang Rustam, sementara akar kedua langsung mencekik lehernya. Tubuh pria itu ditarik paksa ke udara, menggantung 1 meter di atas lantai. Tolong, tolong aku!" pekik Rustam sambil berusaha menggapai-gapai lehernya yang tercekik. Wajahnya berubah menjadi ungu gelap, pembuluh darah di matanya pecah, darah segar mengalir deras ke pipinya. Akar-akar itu tidak sekedar menggantungnya, melainkan meremas tubuhnya dengan sangat kuat. Kretek, kretek. Tulang rusuk Rustam remuk hingga menusuk paru-paru dan jantungnya. Tulang lehernya dipatahkan ke arah belakang hingga wajahnya menengadah ke atap. Lalu tubuh Rustam terkulai, darah kental menetes deras dari hidung dan mulutnya. Rustam tewas seketika. Sementara itu, di sudut ruangan, mata Bahar melotot menyaksikan pemandangan mengerikan yang menimpa kakaknya itu. Dia sadar bahwa dialah yang akan jadi korban selanjutnya. Tidak, aku harus keluar dari tempat ini. Aku tak mau mati di sini, gumamnya sambil matanya bergerak liar melihat ke sekitar ruangan. Di antara ketakutannya, dia langsung melompat sambil menyambar tas punggung kulit yang di dalamnya berisi sertifikat tanah dan dompetnya. Ia mencoba melewati kobaran api yang terus membesar dan berniat menerobos pintu depan. Namun pintu itu sudah tertutup oleh akar-akar yang menutup satu-satunya jalan keluar. Bahar berbalik mencoba mencari jendela. Lantai di bawah kaki Bahar meledak. 3 akar besar serentak menembus ke atas dan langsung menusuk, kemudian menembus kedua paha Bahar. Teriak Bahar yang merasakan sakit tak terkira. Bruk! Dia ambruk. Cairan merah menyembur dari kedua pahanya yang berlubang. Tas punggungnya terlepas, isinya berhamburan dalam genangan darah. Ampun, ampun, ratap Bahar. Nafasnya terengah. Dia merangkak sambil menyeret kakinya. Namun tiba-tiba saja sebuah akar tebal melesat dari langit-langit dan menghantam tepat ke arah dada Bahar. Serat! Akar itu memaku tubuh Bahar ke lantai. Bahar memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Tulang dadanya amblas, paru-parunya kolaps seketika dan derang Bahar panjang yang pelan-pelan menghilang. Matanya terbelalak seiring dengan nafas terakhir yang keluar dari raganya. Sementara itu, Sumi terlihat merangkak di sudut ruangan. Matanya terbelalak menyaksikan apa yang menimpa suami dan adik iparnya, bahkan dalam waktu kurang dari 5 menit. Rasa panas di tenggorokannya kini lenyap, tergantikan oleh rasa dingin membekukan. Mas Rustam, lirih Sumi saat melihat akar-akar sedang melilit dan meremukkan mayat suaminya. Aku harus cepat keluar dari tempat terkutuk ini, gumam Sumi, wajahnya mengguratkan ketakutan luar biasa.
Ia berpikir cepat dengan mencoba memanfaatkan celah sempit di bagian dinding papan yang hancur. Tanpa memperdulikan lukanya, Sumi terus merangkak dan mendorong tubuhnya sendiri keluar dari pondok. Srek, srek. Sumi mengerang. Bruk. Sumi berhasil keluar, namun tubuhnya terjerembab jatuh ke dalam kubangan lumpur di halaman pondok. Di bawah guyuran hujan, badai dan petir menyambar, Sumi bangkit berdiri dengan kaki gemetar. Aku harus lari, aku harus lari, gumamnya lagi. Dengan sisa tenaga yang ada, Sumi berlari menembus lebatnya perkebunan kopi itu. Dalam gelap dan kabut tebal, logika ruangnya hancur. Rimbunan kopi itu terlihat seperti labirin tanpa ujung. Sumi terus berlari semakin kencang, terantuk batu, terjerat semak-semak, wajahnya tergores ranting. Tapi ia tak peduli. Dia yakin bahwa jalan yang dilaluinya ini akan membawanya ke jalanan besar Liku 9. Namun tanpa Sumi sadari, ia bukan berlari menuju jalan raya, melainkan berlari menuju batas kebun yang berakhir pada jurang di kawasan bukit tersebut. Nafas Sumi nyaris putus saat kabut di depannya tiba-tiba saja menipis. Ia menghentikan langkahnya tepat di bibir tebing curam dan angin yang berembus kencang. Dengan nafas terengah ia bergumam, "Kok jurang? Jalan besarnya mana?" ujarnya sambil mundur perlahan. Namun saat ia hendak berbalik untuk mencari jalan lain, tiba-tiba saja tanah yang dipijaknya retak lalu amblas. Sumi terkesiap. Dari balik tanah yang retak terlihat dua sulur akar yang membentuk jari-jari yang melesat keluar. Akar itu langsung melilit erat pergelangan kaki kanan Sumi. "Tidak!" pekik Sumi kehilangan keseimbangan. Tubuhnya tersungkur keras menghantam batu, membuat bibir dan dagunya robek. Akar-akar itu mulai menariknya tanpa ampun. Sumi terseret mundur menuju jurang. Lumpur basah menutupi wajahnya, sementara kuku-kukunya berdarah karena berusaha mencengkram tanah untuk menahan tubuhnya. "Tolong, tolong!" teriak Sumi berharap ada yang menolong. Namun setiap kali ia berusaha berpegangan, akar itu menyentaknya lebih kuat. Serat! Sumi terseret hingga setengah tubuhnya melewati bibir jurang. Kakinya tergantung bebas di udara, sementara tangannya mencengkram semak belukar yang ada di tebing-tebing. Sumi terus menjerit histeris. "Ampun, ampuni aku, tolong!" Suara Sumi parau. Langit di atas Liku 9 seolah robek, menumpahkan murka alam semesta. Hujan deras terus turun bagai air bah dari angkasa, disertai petir menyambar membelah langit malam itu. Di bibir jurang, Sumi meraung. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia terus mencengkram akar dan semak sampai telapak tangannya robek dan mengeluarkan darah. Sumi menangis histeris. Mulutnya yang dulu begitu tajam, kini hanya mampu meratap memanggil nama Tuhan yang selama ini ia kesampingkan. "Tuhan, tolong aku, ampuni aku," ratap Sumi sambil terus menitikan air mata. Sementara itu, di pondok nenek Ima yang sudah hancur, mayat Bahar dan Rustam tergeletak kaku di antara reruntuhan kayu dan genangan darah yang perlahan larut tersapu air hujan. Hujan badai yang turun dengan intensitas ekstrim itu mulai mengubah struktur bukit tersebut. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang diikuti oleh tanah yang bergetar di sekitaran pondok tersebut. Tanah di lereng bukit Liku 9 itu mulai retak, menciptakan rekahan memanjang yang memisahkan bagian kebun milik nenek Ima dan kebun milik Kadir. Hanya dalam hitungan detik, tanah, bebatuan, dan ribuan batang pohon kopi mulai meluncur ke bawah. Gelombang tanah longsor itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghantam sisa-sisa pondok kayu milik mendiang nenek Ima dan menelan mayat Rustam dan juga Bahar ke dalam pusaran tanah.
Getaran longsor hebat itu akhirnya merambat turun ke bibir tebing tempat Sumi bergelantungan. Sumi yang merasakan tanah di bawah kakinya bergetar hebat, seketika memutar lehernya mendongak ke arah atas bukit. Kilatan petir menerangi kengerian yang membuat jantung Sumi berhenti berdetak. Apa itu? Wajah Sumi memberak. Di depannya terlihat longsoran tanah setinggi nyaris 10 meter menderu turun, membawa material bebatuan, batang-batang pohon dan puing-puing pondok. Sumi tercekat. Dan tepat sebelum gelombang maut itu menghantamnya, mata Sumi melihat mayat suaminya Rustam dan adik iparnya Bahar terombang-ambing kemudian meluncur deras menuju ke arahnya. Tidak, tidak, aku tidak mau mati di sini, ujar Sumi. Seraya terus menggerak-gerakkan kaki mencoba melepaskannya dari cengkraman akar-akar tadi. Namun, semakin Sumi berusaha untuk melepaskan kakinya, semakin keras pula akar-akar itu mencengkram. Dan tak berapa lama kemudian, tidak! Sumi menjerit. Tubuhnya dihantam longsoran tanah dengan kecepatan luar biasa. Akar yang melilit pergelangan kakinya serentak melepaskan cengkramannya dan Sumi pun terhempas ke dalam jurang. Blar! Bibir tebing itu amblas sepenuhnya. Tubuh Sumi yang masih meregang nyawa berbenturan keras dengan jenazah suaminya dan Bahar. Mereka bertiga terhempas ke dasar jurang Liku 9 dengan suara dentuman yang luar biasa mengerikan. Bertonton tanah terus mengubur mereka, berjatuhan tanpa henti selama beberapa menit, mengurung 3 manusia serakah itu ke kedalaman jurang yang sulit dijangkau oleh manusia. Harta warisan dan ego yang diagungkan oleh mereka semuanya musnah, tertimbun dalam kegelapan lembah yang paling pekat. Ketika longsoran itu akhirnya berhenti dan hujan badai pun perlahan mulai mereda, alam Liku 9 kembali tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya, sinar matahari pagi baru saja menyingsing, mencoba menembus sisa-sisa kabut tebal yang masih menggantung di pepohonan. Di jalanan Liku 9 yang berkelok, sebuah motor Suprafit melaju pelan. Kadir memegang kemudi dengan wajah tegang, sementara Resti duduk di boncengan sambil merapatkan jaket tebalnya. Kemarin, usai perdebatan yang menguras emosi dengan ketiga kerabat serakah Nenek Ima, Kadir mengambil keputusan tegas. Sore itu juga, Kadir membawa Resti turun gunung untuk menuju rumah orang tua Resti di desa Tanjung Heran untuk menenangkan diri dan mereka pun bermalam di sana. Pagi ini, Kadir dan Resti kembali bermaksud untuk mengalah. Ia membiarkan ketiga orang itu mengambil alih kebun peninggalan Nenek Ima. Motor bebek itu berhenti di bahu jalan tanah di titik awal jalan setapak menuju kebun. Mereka disambut dengan suara burung dan gemercik dedaunan yang terdengar begitu damai. Ayo dek, kita langsung temui mereka dan ikhlaskan semuanya. Setelah itu kita pulang ke pondok ya, ucap Kadir kepada istrinya. Iya, tapi aku masih merasa tidak rela, ujar Resti dengan mata berkaca-kaca. Sudah, kebun itu memang bukan milik kita, dan mereka adalah keluarga Nenek Ima. Toh kita juga sudah memiliki kebun sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, ujar Kadir sambil tersenyum seraya menggenggam tangan Resti. Iya, Resti mengangguk pasrah meski matanya masih menyiratkan kesedihan. Mereka terus berjalan beriringan, namun baru 5 menit langkah Kadir terhenti mendadak. Matanya terbelalak lebar, jantungnya serasa berhenti berdetak. Parang yang diselipkan di pinggangnya nyaris merosot. Kadir terperangah. Resti yang berjalan di belakangnya menabrak punggung Kadir. Duh, ada apa sih bang? Kenapa berhenti? Tanya Resti. Namun, ya Allah, Resti menjerit histeris dan langsung jatuh terduduk. Ia menutup mulut dengan tangan yang gemetar hebat. Pemandangan di depan mereka benar-benar melampaui akal sehat manusia.
Bagaimana tidak? Hamparan kebun kopi seluas 3 hektar milik Nenek Ima tiba-tiba saja menghilang seolah raib ditelan bumi. Punggung lereng bukit tempat kebun itu berada telah terpotong oleh longsoran raksasa. Sebuah jurang baru yang menganga lebar dan sangat dalam tercipta tepat di depan mata mereka. Pondok panggung kayu yang kemarin masih berdiri tegak sekarang sudah lenyap tanpa meninggalkan selembar papan pun. Dan yang membuat bulu kuduk Kadir merinding adalah bentuk longsoran tersebut. Tebing yang runtuh ini terpotong dengan presisi mengerikan. Longsoran itu berhenti tepat di garis batas patok tanah antara kebun Nenek Ima dan area pondok kecil milik Kadir dan juga Resi. Pondok mereka berdiri utuh, tak tersentuh satupun goresan. Ini ada apa, Bang? Pondok Nenek Ima kemana? Lalu orang-orang itu di mana? Ucap Resi terbata-bata. Kadir menelan ludah. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Namun kalau melihat kondisi seperti ini, sepertinya mereka tidak bisa melarikan diri. Jawab Kadir. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, Bang? Tanya Resi lagi. Ayo, kita kembali ke pondok kita saja, ujar Kadir sambil menarik tangan Resti yang masih diliputi rasa penasaran. Kabar amblasnya 3 hektar kebun kopi milik Nenek Ima dan hilangnya 3 kerabatnya menyebar cepat. Menjelang siang, ketenangan hutan yang biasanya hanya diisi oleh kicau burung dan derik serangga kini dipecahkan oleh suara nyaring sirena mobil polisi dan juga tim SAR dari ibu kota kabupaten. Garis polisi berwarna kuning hitam membentang panjang melingkari bibir jurang baru yang tanahnya masih sesekali luruh ke bawah. Puluhan warga desa dari kaki bukit ikut berkerumun berdesakan dengan wajah yang pucat. Mereka menatap ngeri ke arah jurang raksasa selebar 3 kali lapangan bola yang memotong lereng bukit itu. Seorang perwira polisi terlihat menggelengkan kepalanya saat berdiri di bibir tebing bersama komandan tim SAR. Mereka menyorotkan teropong ke dasar lembah yang tertutup kabut tebal dan pepohonan. Tidak mungkin bisa dilakukan pencarian, dan ucap komandan tim SAR dengan nada frustasi. Kedalaman jurang ini lebih dari 200 meter dan kemiringan nyaris vertikal. Tanah merah di bawah sana masih sangat labil. Menurunkan personal ke sana sama saja bunuh diri. 3 orang itu, kalaupun jasadnya masih utuh, pasti sudah terkubur bermeter-meter di bawah lumpur. Lanjutnya panjang lebar. Perwira polisi itu mengangguk dan menghela nafas panjang. Lalu berbalik menatap Kadir yang duduk di beranda pondok kecilnya ditemani Resti yang terlihat masih sangat syok. Perwira polisi itu mendekati Kadir ditemani kepala desa setempat yaitu Pak Burhan. Bapak yakin semalam tidak mendengar suara gemuruh sama sekali? Tanya polisi tersebut kepada Kadir untuk mencari jawaban dari kesaksian si penggarap kebun tersebut. Kadir mendongak. Semalam kami tidak tinggal di sini, Pak. Kemarin sore sebelum maghrib, saya dan istri saya menginap di rumah mertua saya di desa Tanjung Heran. Ujar Kadir tenang seraya melirik ke arah Pak Burhan. Sang kepala desa itu pun mengangguk membenarkan. Betul, Pak. Saya sendiri bertemu dengan Kadir di musola Tanjung Heran sehabis isya semalam. Jadi saat bencana ini terjadi, Kadir dan istrinya sedang tidak berada di pondok ini. Jawab kepala desa itu menerangkan. Polisi itu terdiam menatap pondok Kadir yang berdiri tegak tanpa goresan, lalu beralih menatap garis longsoran yang hanya berjarak 5 langkah dari teras pondok tersebut. Sebagai seseorang yang dididik dengan logika, hukum dan forensik, akal sehatnya benar-benar diuji hari ini. Ini aneh sekali, gumam perwira polisi itu. Longsoran sebesar ini biasanya menyeret tanah di sekitarnya. Tapi batuan tebing ini lurus dan sangat presisi. Seolah-olah ada pisau raksasa yang sengaja memotong bukit ini dan sengaja melompati pondok Anda, Pak. Ujar kepada Kadir. Kadir hanya terdiam. Pak Burhan yang sudah puluhan tahun memahami tabiat bukit barisan hanya tersenyum tipis penuh arti. Dia menepuk pelan pundak sang polisi. Alam punya cara berhitung yang berbeda dengan manusia, Pak. Terkadang apa yang menurut kita kebetulan adalah bentuk keadilan yang paling mutlak
Dari Yang Maha Kuasa, ujar Pak Burhan sambil tersenyum. 1 minggu berlalu sejak hari naas tersebut. Pencarian resmi dihentikan oleh pihak yang berwenang. 3 nama, yaitu Rustam, Bahar, dan Sumi, masuk ke dalam daftar korban tewas akibat bencana alam tanah longsor. Keluarga besar mereka di Jawa Timur menolak untuk datang ke Bengkulu beralasan terlalu jauh dan terlanjur diselimuti ketakutan setelah mendengar desas-desus mistis yang beredar tentang kematian kerabatnya. Surat tanah peninggalan dari nenek Imah pun tidak berhasil ditemukan. Suatu sore, saat Kadir sedang menyiangi rumput di batas tebing jurang baru tersebut, Pak Burhan datang berkunjung. Pria tua itu membawakan sebungkus tembakau. Kadir, panggil Pak Burhan memecah kesunyian. Pak Kepala Desa, tumben sore-sore kesini, ujar Kadir ramah sambil menghentikan pekerjaannya, melepaskan capingnya, lalu berjalan mendekati sang kepala desa. Silakan duduk, Pak, ujar Kadir lagi seraya menyelami pria tua itu. Pak Burhan pun duduk di beranda pondok milik Kadir, matanya menerawang menatap awan yang menutupi jurang. Kadir, kau tahu kenapa longsoran itu tidak menyentuh tanahmu seinci pun? Ucap Pak Burhan seketika. Kenapa ya, Pak? Ucap Kadir heran. Pak Burhan pun melanjutkan perkataannya. Dulu, waktu almarhum suami nenek Ima baru datang dari Banyuwangi untuk membuka hutan ini, dia datang menemuiku. Dia bukan sembarang orang, Dir. Dia memiliki sesuatu dalam dirinya. Sebelum menanam bibit kopi pertama, dia melakukan ritual paku bumi. Dia menyembelih ayam cemani, lalu mengambil darahnya. Dan ia pun menanam sebuah kendi kecil di tengah kebun itu. Lanjut Pak Burhan panjang lebar. Mendengar hal tersebut, Kadir terkesiap, matanya membesar, mendengar rahasia yang tak pernah ia ketahui selama bertahun-tahun menggarap tanah ini. Selama ini saya tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu oleh nenek Imah ataupun kakek Tono tentang semua itu, Pak, jawab Kadir sedikit terbata. Aku tahu almarhum hanya berpesan padaku, tanah ini dia buka dengan keringat dan ia jaga dengan darah. Kendi ini adalah segelnya. Siapapun orang yang berniat jahat merampas hasil keringat orang yang merawat tanah ini atau mencoba melawan tanah ini dengan ilmu dari luar, maka bukit ini sendirilah yang akan memakannya hidup-hidup. Itulah sumpahnya, Dir. Lanjut Pak Burhan lagi dengan suara serak. Pak Burhan menoleh dan menatap Kadir dalam-dalam lalu melanjutkan. Istri si Rustam yang bernama Sumi itu, kudengar ia belajar ilmu hitam. Aku yakin, Dir, malam itu pasti ada sesuatu yang ia lakukan yang merusak kendi pelindung itu, Dan sepertinya ilmu hitam yang berbenturan dengan energi murni bukit barisan ini. Alam marah karena dikotori. Makanya tanah ini mencabut dirinya sendiri dan membuang segala kotoran itu ke dasar jurang, menyisakan tanah yang hanya dirawat dengan keringatmu, yaitu tanahmu, ujar Pak Burhan lagi. Kadir merinding hebat, tengkuknya terasa kebas. Terjawab sudah semua teka-teki ganjil yang ia rasakan. Bulan-bulan berganti, musim panen raya akhirnya tiba di Liku 9. Meski 3 hektar kebun kopi nenek Ima telah tiada, 1,5 hektar sisa kebun yang digarap Kadir menghasilkan panen yang luar biasa melimpah. Buah kopinya merah merona, besar-besar dan berbobot padat. Harganya di pasaran sedang berada di titik tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Hasil panen itu lebih dari cukup untuk memperbaiki pondok milik Kadir, membelikan perhiasan untuk resi, dan menabung untuk naik haji. Liku 9 kembali tenang, kembali memeluk harmoni antara manusia dan alam. Bekas longsoran raksasa itu perlahan mulai ditumbuhi lumut dan semak hijau. Warga desa menyebut jurang itu sebagai tebing tumbal, sebuah peringatan abadi bagi siapa saja yang berani melewati batas. Setiap pagi, sebelum mulai memanen kopi, Kadir selalu menyempatkan diri berdiri di bibir jurang tersebut. Kadir
mengangkat cangkir kopinya yang mengepul, menghirup aroma robusta yang pekat, lalu menuangkan sedikit tetesan kopi itu ke atas tanah merah di dekat kakinya. Sebuah penghormatan bagi penjaga yang tak terlihat. Hukum di atas kertas memang bisa dimanipulasi dengan uang, kelicikan, dan juga ego manusia. Namun, tidak dengan hukum yang tertulis di Liku 9. Tanah tak akan pernah lupa siapa yang memberinya darah dan siapa yang memberinya keringat. Selesai. Luar biasa kisahnya, keren banget. Aduh, ini kisah seperti ini juga pernah terjadi nih sebenarnya teman-teman di lingkungan tempat saya tinggal dulu nih. Jadi mirip banget kayak gini, bagaimana saat itu ada seorang nenek-nenek tua yang tinggal sebatang kara dan dia bilang sih dia nggak punya saudara, walaupun ada tapi semuanya udah nggak ada yang peduli sama dia. Nah kalau nenek Ima ini kan dia punya apa namanya, punya anak ya. Nah di sini kalau yang di tempat saya ini dia nggak punya anak, nggak punya suami. Kalau dia sama suaminya bercerai. Nah jadi tinggal sendirian. Ketika dia meninggal mirip ke nenek Ima. Ada orang yang datang dan mengaku saudaranya dan ingin mengakui, meminta haknya untuk rumah yang pernah ia tinggali. Rumahnya nggak gede teman-teman, ya sekitar 45 meter, tapi di Jakarta ya kan, tanah segitu kan udah ketahuan nilainya pasti ratusan juta tuh. Dan ini mirip nih seperti kisah nenek Ima. Bagaimana ketika nenek Ima meninggal, itu datanglah nih orang-orang yang mengaku saudaranya, mengaku keponakannya, datang lalu meminta haknya atas kebun kopi yang selama ini sudah diurus oleh Kadir dan juga Resti istrinya. Bahar, Rustam, sama Sumi datang ingin mengakuisisi. Karena pada saat itu kopi lagi mahal-mahal, bukan saat itu. Sekarang aja kopi lagi mahal-mahal teman-teman ya. Jadi memang harga biji kopi ini sedang lagi naik tinggi dan di sini membuat mereka gelap mata dan ingin mengakui semuanya. Nah itulah teman-teman, jadi bagaimana karma itu bekerja dengan sendirinya. Ketika Kadir dan juga Resti istrinya, Kadir mengajak istrinya, sudah kita ikhlaskan saja, itu juga bukan punya kita, dan toh mereka juga saudara-saudara dari nenek Ima. Akhirnya Kadir mengikhlaskannya, Kadir pulang tuh untuk menenangkan diri. Nah disinilah karma bekerja. Pada saat itu Sumi yang merupakan orang dari Jawa Timur nih punya firasat nggak enak nih, jangan-jangan mereka pulang terus mau guna-gunain kita, dan niatan dia pasang pagar gaib. Tapi tanpa sengaja justru dia mencabut paku. Paku itu adalah seperti apa ya? Sesuatu yang untuk menjaga tanah itu, paku bumi itu dicabut yang dalam bentuk tanah liat, kendi dari tanah liat itu, dan itulah justru yang menimbulkan malapetaka untuk mereka bertiga di malam mencekam di kebun kopi yang ada di Liku 9. Wah, sampai akhirnya terbelah menjadi jurang. Ngeri banget kan teman-teman kan? Ya itulah teman-teman, keserakahan, ketamakan akan berakhir dengan tragis. Nah semua tadinya saya pikir, wah ini pasti kerjaannya Kadir dan Resti, ternyata enggak. Kadir dan Resti benar-benar hanya apa namanya, ya udah mengikhlaskan aja, dan justru dari balik keikhlasannya itulah yang membuat karma itu bekerja dengan cepat. Luar biasa kisahnya, keren pakai banget, mencekam banget, horornya dapat, misterinya dapat. Dan seperti biasa ya, kayak seolah-olah kita masuk tuh ke dalam tanah Sumatera ini nih. Bima Sabil emang keren pakai banget. Terima kasih buat Bang Bima, ditunggu lagi kisah-kisahnya dari tanah Andalas, dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol hype-nya jangan lupa, bisa di-share juga link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.